Pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Rabu malam secara online atau daring. Kita patut bersyukur dan memuji nama Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini, kita boleh di dalam keadaan sehat, terlindungi, terjaga dari mara bahaya, khususnya COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, pada malam ini saya rindu untuk mengajak masing-masing kita melihat kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat konteks pengalaman Raja Daud yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Saya bacakan ayat yang pertama. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu menyampaikan puji dan syukur oleh karena rahmat kasih sayang Tuhan yang telah menyertai menuntun kami sehingga kami boleh dalam keadaan sehat untuk beribadah kepada Tuhan pada malam ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam pertemuan ibadah ini, kiranya firman Tuhan menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami tetap setia menantikan kedatangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saudara-saudara yang diberkati, mengapa Raja Daud mengumpamakan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik? Raja Daud menyadari bagaimana perjalanan kehidupannya, yang merupakan satu perjalanan yang tidak mudah. Dan dia menyadari segala keperluannya dicukupkan oleh Tuhan. Dan dikatakan, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembalaku, bukan gembala orang lain. Dia menggunakan satu kata kepemilikan, personal relationship. Dia mengalami kebaikan Tuhan lewat bagaimana Tuhan menghantarkan dia seperti ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Kebutuhannya dicukupkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Betapa baiknya Tuhan memberikan segala keperluan bangsa Israel. Roti dari sorga ia berikan. Manna ia berikan selama 40 tahun memenuhi kebutuhan bangsa Israel. Bila mana mereka kehausan, Tuhan
menyiapkan air bahkan dari batu karang. Tuhan siapkan. Bahkan kemudian ketika Yesus ada di tengah-tengah umat manusia di atas dunia, ketika dia di dalam satu pesta, di mana Tuhan pesta itu sudah kehabisan anggur, dengan begitu murah hati, Yesus merubah air menjadi anggur. Ketika Yesus berkhotbah dan tiba kepada satu saat di mana hari sudah mulai larut malam, sudah mulai petang, apa dikatakan? Engkau harus memberi mereka makan. Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Murid-murid berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin kami memberikan makan 5.000 orang? Orang sebanyak ini dari mana kami menyiapkan makanan? Tetapi Yesus mendoakan dan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Bukan hanya 5.000 orang menjadi kenyang, makan dengan kenyang, tapi masih sisa 12 bakul. Bapak Ibu, kita harus ingat pengalaman daripada Elia di tepi sungai Kerit. Bagaimana Allah memelihara dia dan memberi kecukupan kepadanya. Allah mengutus burung gagak untuk memberi makan Elia di tepi sungai Kerit. Bahkan dari seorang janda yang memiliki tepung sedikit dan minyak serba sedikit, dan mereka berencana untuk memasak atau membuat roti yang terakhir sebelum mereka mati. Allah dapat memelihara mereka ketika mereka melayani akan kebutuhan hamba Tuhan Elia. Luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada umat-umatnya. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kau makan, tentang apa yang hendak kamu minum. Lihat kepada burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Dia memelihara burung-burung tersebut. Apalah lagi betapa Tuhan akan memelihara akan umat-umatnya yang lebih berharga, jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Bapak Ibu, di masa-masa seperti saat ini, di mana satu persatu negara di Asia dan di Eropa, bahkan di beberapa benua lain, mulai masuk kepada jurang resesi ekonomi, bahkan cenderung mengarah kepada depresi. Sepertinya tidak ada jalan keluar, pertumbuhan ekonomi negatif. Bagaimana dengan umat-umat Tuhan? Apakah kita khawatir? Ingat, Allah yang memelihara bangsa Israel di padang gurun, Allah yang memelihara Elia di tepi sungai Kerit, adalah Allah yang sama yang memelihara saudara dan saya hingga pada saat ini. Bila mana mungkin dunia ini tidak dapat lagi memberikan sesuatu kepada umat Tuhan, ingat, kita akan kembali ke zaman Elia, di mana firman Tuhan katakan, rotinya dan air minumnya Tuhan sendiri yang akan sediakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh nama Tuhan, Daud menyadari hal ini, sehingga dia berseru, dahulu aku muda,
Sekarang aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar kekurangan, anak cucunya meminta roti. Ayat ini sangat berkaitan erat dengan Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10, di sana dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup. Bukan sekedar hidup Bapak Ibu. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah jaminan, inilah janji Tuhan yang dapat menguatkan kita pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Hidup di dalam kelimpahan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Jaminan firman Tuhan juga bagi saudara saya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang sama, yang memelihara saudara dan saya. Dalam Matius 28, 19 dan 20. Dikatakan, aku menyertai kamu. Bukan setengah jalan, sampai kesudahan zaman. Luar biasa penyertaan Tuhan. Sehingga Daud pun tetap bersyukur dalam kehidupannya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan akan aku. Bapak Ibu, kalau kita lupa bersyukur atau merasa sulit untuk bersyukur, kita merasa berkekurangan, mungkin kita perlu mempertanyakan di dalam hati sanubari kita, apakah benar Tuhan adalah gembala kita? Atau apakah kita sudah mengikuti jejak daripada gembala yang baik itu? Nah, ini mengantarkan kita kepada bagian yang kedua. Bagian yang kedua di ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Berarti ada satu saat di mana Daud merasa tertekan, jiwanya tidak disegarkan. Letih dan lesu dan beban berat. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya. Mencari domba-dombanya yang tersesat untuk dikembalikan ke jalan yang benar, sehingga kembali memiliki damai sejahtera. Di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Ketika gembala itu pulang di sore hari dari padang penggembalaan, dia menghitung dombanya. 1, 2, 3, 4, 5, 80, 90, 95, 97, 98, 99. Mana satu lagi? Wah, sang istri dari rumah sudah berseru memanggil sang gembala. Papa, mari masuk ke rumah. Air hangat telah disediakan. Makanan yang lezat sudah tersedia. Engkau telah lelah seharian menggembalakan, beristirahat. Tetapi gembala yang baik itu berkata, Ma, tidak mungkin saya masuk ke rumah. Kenapa Papa? Istrinya menyaut, ada satu lagi domba kita yang hilang. Aduh Papa, berapalah harga seekor domba? Nanti saya akan beli di pasar menggantikan domba yang hilang. Jangan Mama,
Kasihan domba itu. Mungkin dia sedang terperosok di dalam lubang, di antara semak-semak, di dalam kegelapan. Mungkin dia kedinginan di tengah malam, dan mungkin binatang buas bisa saja mendengar suara domba itu dan datang untuk memangsa domba itu. Istrinya coba meyakinkan, "Pak, coba lihat, gelap gulita. Gelap gulita di luar sana, sebentar lagi hujan. Apa Papa mau ambil risiko kehujanan? Belum lagi nanti bertemu dengan binatang buas." Gembala yang baik itu katakan, "Tidak, saya harus membawa pulang domba yang hilang." Luar biasa komitmen gembala yang baik. Dalam perumpamaan itu, gembala tersebut keluar menyusuri jalan yang curam, berbatu, gelap gulita, mungkin saja hujan deras, kilat sambar menyambar. Dia berusaha menapaki jalan yang ia telah lalui, sambil telinganya dengan tajam berusaha mendengar suara domba yang hilang. Dan pada akhirnya sayup-sayup dia mendengar suara domba yang hilang. Dan bukan hanya dia yang mendengar, ternyata ada hewan binatang buas lain yang juga mendengar. Tetapi untung gembala itu tiba lebih dahulu daripada binatang buas tersebut. Dan dia segera mengulurkan tangannya dan menyelamatkan domba yang hilang dan tersesat tersebut. Luar biasa. Sebagai manusia kita kadang-kadang bingung mana yang merupakan kehendak Tuhan. Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tapi seringkali kita seperti Yunus, disuruh ke Niniwe, tetapi kita pergi ke Tarsus. Tuhan biarkan Yunus membeli tiket kapal ke Tarsus. Tuhan biarkan Yunus naik ke kapal tersebut. Tetapi ada satu saat di mana Tuhan harus menghentikan semuanya. Lewat badai, gelombang yang mengombang-ambingkan kapal di mana Yunus berada. Akhirnya dibuanglah undi, didapati Yunus yang menjadi penyebab. Dan lewat satu penentuan setelah dia dilemparkan ke dalam laut, seekor ikan besar menangkap Yunus. Dan di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yunus memperbaharui komitmennya. Dalam suasana yang gelap, meskipun dia tidak melihat, tetapi visinya dipertajam. Oh, rupanya saya sudah jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku. Dan Tuhan mendengar doa Yunus. Dia dibawa kembali kepada misinya. On the right track. Dibawa kembali ke Niniwe. Di sanalah Yunus berkhotbah tanpa mikrofon, tanpa audio visual, tanpa alat bantu lainnya. Hanya dengan bersuara, satu kota Niniwe bertobat. Dituntun ke jalan yang benar. Jiwanya disegarkan. Demikian juga Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus tadinya seorang penganiaya, tapi dituntun untuk pada akhirnya menjadi satu alat di tangan Tuhan. Luar biasa gembala yang baik itu. Ini membawa kita kepada poin yang berikut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. I fear no evil.
Saya tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mengingatkan bagaimana Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya. Berapa kali dia hampir dalam kondisi yang terjepit, hampir tertangkap. Tetapi Tuhan meluputkan dia dari segala mara bahaya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita merasa takut kepada lembah kekelaman? Satu kali murid-murid bersama dengan Yesus menyeberang Danau Galilea. Dan di tengah-tengah perjalanan dikatakan angin tofan datang menerpa perahu tersebut. Dalam bahasa aslinya disebut seismos. Itu sebenarnya gempa. Dalam Injil 3 kali kata seismos itu. Pada waktu di Danau Galilea. Jadi bukan hanya angin tofan disertai gempa. Yang kedua, pada waktu Yesus disalibkan, ia berkata, sudah selesai. Gempa, seismos. Yang ketiga, pada waktu Yesus dibangkitkan, seismos, gempa. Pada waktu di Danau Galilea, Yesus menaklukkan ketakutan. Yang kedua, pada waktu di Golgota, Yesus menaklukkan kuasa dosa. Dan yang ketiga, ketika Yesus bangkit, Yesus menaklukkan maut atau kematian. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan, mari kita berjalan di dalam satu roh kasih dan ketaatan, bukan roh ketakutan. Ini membawa kepada poin yang berikut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Di sini ada kata lawanku, musuhku. It's a kind of rejection. Tidak semua orang di dunia ini bisa menerima kita, Bapak Ibu. Sedangkan Yesus sekalipun ada orang yang membencinya dan mengatakan salibkan dia. Bagaimana menghadapi orang yang menolak, orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita? Dikatakan damai sejahtera yang ada pada hati umat-umat Tuhan, menyanggupkan mereka menikmati hidangan di hadapan lawan-lawannya. Orang yang sudah berhasil melewati berbagai penolakan, mereka akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Seperti Maria Magdalena. Bagaimana dia menebarkan keharuman. Oleh karena ia merasa bersyukur. Oleh karena kasih karunia daripada Yesus Kristus. Yang telah mengubah kehidupannya. Bagaimana Zakheus yang selama ini dibenci sebagai pemungut cukai. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan, separuh dari hartaku akan kubagi-bagikan. Bila mana ada yang kuperas, akan kukembalikan. Tadinya dia mengetuk rumah, menagih pajak. Sekarang dia mengetuk rumah penduduk untuk membagi-bagikan uang. Nah, mereka heran. Bukankah ini Zakheus? Mengapa dia berubah? Zakheus katakan apa? Saya sudah bertemu dengan Yesus.
Bapak Ibu, poin ini membawa kita kepada kesimpulan atau poin yang terakhir. Di ayat yang ke-6, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, tidak ada yang lebih menguatkan kehidupan umat Tuhan di dunia ini selain daripada janji kebangkitan, janji kedatangan Yesus yang kedua kali, janji dunia baru, hidup kekal selama-lamanya dalam kerajaan yang Tuhan siapkan, di mana kita akan berjalan di jalan yang dari emas. Pintu gerbangnya mutiara. Luar biasa. Kita akan minum dari air sungai Al-Hayat. Sungai hidup. Dan kita akan memakan dari buah pohon kehidupan. Pohon Al-Hayat. Tidak ada kesusahan. Tidak ada derita. Apapun yang terjadi pada saat sekarang ini. Rasul Paulus katakan, bila dibandingkan dengan kebahagiaan, kemuliaan kekal yang akan menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan, umat pilihan, itu tidak ada banding. Tidak dapat dibandingkan, Bapak Ibu. Mau susah kita seperti Ayub, mau susah kita seperti Rasul Paulus, tidak ada bandingnya bila mana kita nanti menikmati kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya dia memiliki satu komitmen. Meskipun di dalam kehidupan Daud tidak selamanya senang. Dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Tetapi dia katakan, bukan itu. Dia hanya mau ingat kebajikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya, yang mengikuti kehidupannya. Itulah sebabnya dia katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia tidak ragu untuk menetapkan pilihannya, untuk berada dekat dengan gembalanya, untuk merasakan kenikmatan kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, tidak lama lagi Tuhan segera datang. Mari kita sebagai umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, mari kita mendekat dan semakin mendekat kepada Gembala Agung yang sungguh teramat baik. God is good all the time. All the time, God is good. Kiranya Mazmur 23 ini bukan saja menjadi pengalaman Raja Daud, tetapi boleh juga menjadi pengalaman saudara dan saya, kita semua umat-umat Tuhan, terlebih khusus yang hidup di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus kami sampaikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah penuh kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Engkau kiranya memberkati setiap umat-umat Tuhan yang pada saat ini sedang menghadapi satu situasi yang serba sulit, tantangan yang begitu besar oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah di dalam situasi ini kami boleh mencerna kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan lewat pengalaman Raja Daud dan lewat pengalaman pribadi lepas pribadi di dalam hubungannya dengan Tuhan. Tuhan, kami menyadari tidak ada Allah seperti Engkau yang begitu baik, yang memenuhi segenap kebutuhan kami, yang memelihara kami di jalan yang benar, dan yang membuat kami boleh merasa aman di tengah-tengah bayang-bayang maut dan mara bahaya. Yang membuat kami dapat
teguh dan tegar di dalam menghadapi musuh-musuh, lawan-lawan kami yang mungkin melakukan berbagai hal yang berniat jahat kepada kami. Tetapi yang teristimewa, di dalam segalanya kami menyadari bahwa Tuhan akan menyertai kami sepanjang masa. Dan kebaikan dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian daripada umat-umat-Mu. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah goyah. Tetap setia pada Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati sekali lagi umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami semua mulai hari ini hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.